Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Sepia dari kelas 12 MIA, sekolah di Madrasah Alia Nurul Falah Cililin. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi bab 1 semester 1 di kelas 12 ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada 3 bagian. Bagian 1 pengertian, bagian 2 perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan yang bagian terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, next. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel tubuh pada suatu organisme, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau berubahnya fungsi dan struktur sel pada suatu organisme. Pertumbuhan memiliki 4 ciri-ciri, diantaranya yang pertama, pertumbuhan lebih bersifat ke perubahan bentuk fisik. Yang kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif. Apa sih kuantitatif itu? Kuantitatif artinya bisa dinyatakan oleh angka, misalnya tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga, pertumbuhan bersifat irreversibel. Apa sih irreversibel itu? Irreversibel artinya tidak bisa kembali lagi ke semula. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, saya sekarang usia 17 tahun, memiliki tinggi badan 150 cm, maka saya tidak bisa kembali lagi ke tinggi badan pada saat usia saya 5 tahun. Dan ciri-ciri yang keempat adalah pertumbuhan dibatasi oleh usia. Misalnya, tinggi badan seseorang akan berhenti bertambah pada usia 20 tahunan. Adapun ciri-ciri perkembangan memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, perkembangan lebih ke perubahan mental atau emosional atau pola pikir seseorang. Yang kedua, perkembangan bersifat kualitatif atau sebaliknya dari kuantitatif, yaitu tidak bisa dinyatakan oleh angka. Dan yang terakhir, perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Misalnya, pola pikir seseorang pada usia 15 tahun akan berubah pada usia-usia selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari dalam atau faktor internal ada 2. Yang pertama, genetik, dan yang kedua, hormon. Genetik adalah faktor pembawa sifat menurun pada suatu organisme dari induknya. Misalnya pada manusia, warna kulit, warna rambut, atau sifat. Atau misalnya pada buah, warna buah tersebut, rasa buah tersebut, bentuk buah tersebut, atau mungkin tekstur buah tersebut. Yang kedua, hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan fungsi dalam tubuh. Hormon pada hewan dan hormon pada tumbuhan tentunya berbeda. Hormon pada tumbuhan kurang lebih ada 5. Yang pertama, auksin. Yang kedua, sitokinin. Yang ketiga, giberelin. Yang keempat, asam absisat. Dan yang kelima, etilena. Sedangkan hormon pada hewan kurang lebih ada 3 atau 4. Yang pertama, edikson dan juvenil. Yang kedua, somatotropin, dan yang ketiga, tiroksin. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, suhu. Suhu sangat berpengaruh pada proses perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Yang kedua, cahaya. Cahaya juga sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada tanaman. Misalnya pada perkecambahan dan pada tanaman hijau. Kecambah akan lebih cepat tumbuh pada tempat yang gelap, sedangkan tanaman hijau akan cepat tumbuh pada tempat yang terang. Yang ketiga, kelembaban. Kelembaban juga sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama tanaman. Jika
tempat terlalu lembab, maka akan menghambat proses transpirasi dan juga menghambat penyerapan unsur hara dari tanah. Yang keempat, oksigen. Oksigen sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama tanaman. Misalnya pada biji. Biji akan cepat menjadi kecambah jika di sekitarnya terdapat banyak oksigen. Jika di sekitarnya tidak terdapat oksigen, maka biji tersebut tidak akan menjadi kecambah. Yang keempat, air dan mineral atau zat hara. Air juga sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi kembali lagi kepada tanaman itu sendiri. Ada pula tanaman yang tidak perlu atau hanya sedikit memerlukan air, misalnya kaktus. Kaktus bisa hidup di tempat yang tandus, misalnya di padang pasir. Atau tanaman paku. Tanaman paku juga bisa hidup pada tempat yang lembab atau banyak air. Adapun zat hara atau mineral. Zat hara pada tanaman sangat berfungsi untuk membuat klorofil dan dinding sel. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.